guys, perkenalkan kita dari kelompok 5. Kita bakal mempresentasikan tugas kita di matkul rekayasa perangkat lunak. Jadi tugasnya tuh untuk buat role play. Nah, di sini role playnya tuh kita bikin, jadi klien itu bikin coffee shop. Nah, coffee shopnya ini pengen mesennya lewat meja aja, nggak perlu ke kasir. Jadi simple, langsung ke meja, langsung mesen sendiri. Nah, di sini kita beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri sebagai klien Muhammad Rizky. Lalu ada saya Gita Maraulia sebagai Project Manager. Saya Anissa Fitriana Rahma sebagai data analis. Saya Faiz Azikri sebagai programmer. Saya Wahyu Suada sebagai tester. Halo, Ya, dengan saya Gita Maraulia di sini. ini benar dari PT Web Bahagia. Ya, betul. Bapak dengan Bapak siapa? Ada yang bisa saya bantu? Saya Bapak Fadil. Jadi ini saya punya coffee shop di Tangerang. Nah, kebetulan coffee shop ini baru buka. Tapi di sini karena Tangerang tuh kota yang benar-benar kota. Nah, saya di sini ingin buat coffee shop yang berbeda. Nah, coffee shop saya ini saya pengen, jadi kalau ada pelanggan, nah si pelanggannya ini kalau mau mesen tinggal mesen di meja. Jadi ntar bakal ada anak buah saya yang buat ngarahin bapaknya mau dine in atau take away. Misalnya dia pengen dine in, pengen minum di situ. Nah, si pelanggan ini tinggal mesen di meja. Di meja udah tersedia barcode. Dia tinggal nge-scan barcode. Nanti dari barcode tuh masuk ke web. Nah, tinggal dia pengen mesen apa di web itu. Ada menu-menunya ntar di situ. Nah, terus juga bisa langsung bayar. Jadi dia nggak perlu ke kasir. Udah aja mau bayar di situ apa pengen beri kasir gitu. Bisa nggak ya? Oke, baik, bisa banget Bapak untuk seperti itu. Nanti kita akan buatkan sistem pemesanan berbasis web yang dimana aksesnya itu lewat barcode yang ada di setiap meja. Nah, untuk alurnya mungkin simpel aja. Jadi yang pertama itu nanti pengunjung itu bisa scan barcode-nya. Nanti setelah scan barcode itu akan langsung muncul ke halaman web beranda atau menu. Nah, nanti di situ bisa pilih menu langsung dan juga bisa melihat langsung berapa yang harus dibayarkan gitu. Nanti bisa langsung di check out di sana, lalu kirim pesanan. Nah, nanti setelah pesan otomatis masuk ke bagian dapur. Nah, itu tuh kita akan rekomendasikan dua sistem pembayaran. Nah, yang pertama itu pembayaran secara langsung sistemnya ke kasir dengan melihatkan nota pembayaran yang ada di webnya. Lalu kalau sistemnya lewat websitenya langsung itu menggunakan QRIS, e-wallet atau eh, bank transfer dari bank gitu. Nah, kalau misalnya untuk awal-awal saya rekomendasikan itu Bapak menggunakan tahap pembayaran secara langsung dulu di kasir untuk adaptasi para waiters atau karyawan Bapak tentang web ini gitu. Jadi untuk tahap awal saya rekomendasikan untuk pakai sistem kasir setelah waiters dan karyawan Bapak ini telah terbiasa menggunakan website ini, baru bisa diaktifkan sistem pembayaran online lewat QRIS atau e-walletnya seperti itu. Nah, biasanya kalau dari sisi saya pribadi gitu, nanti saya akan bantu perencanaan sistemnya dari koordinasi tim pengembang sampai testing dan juga peluncuran. Nah, nanti saya juga akan bantu pastikan tampilannya sesuai dengan konsep yang Bapak mau. Jadi misalnya dari warna, logo, dan juga gaya menunya itu mau seperti apa. Nah, nanti kalau misalnya dari Bapak tersendiri sudah ada daftar menunya dan juga harganya, bisa kirimkan ke saya agar saya bisa membuat perencanaan waktunya, pengerjaannya, dan juga perkiraan biaya yang harus saya sebutkan itu nanti. Nah, biar Bapak bisa lihat gambaran proyeknya itu seperti apa. Jadi nanti Bapak bisa kirimkan daftar menu dan juga harganya seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami? Bagus sih, itu juga yang saya maksud. Nah, jadi untuk pembayarannya ini saya harus DP dulu atau nanti aja pasti akhir ya?
Nah, untuk biasanya Bapak, kalau misalnya pembuatan website coffee shop seperti ini, itu kami menargetkan harganya sekitar 10 sampai 15 juta. Nah, untuk DP-nya itu Bapak bisa bayar dulu sekitar 10% atau 10% sampai 50%. Itu tergantung Bapaknya tersendiri. Ya udah, ntar paling saya ngirim database menunya, list-list menunya ke mbaknya, terus kalian saya DP aja dulu 10% paling nggak apa-apa ya. Ya, gak apa-apa Bapak. Oke, ntar saya kabarin lagi ya. Makasih. Oke, terima kasih Bapak. Oke, selamat siang Anissa. Selamat siang, Gita. Tadi aku dapat klien, jadi dia tuh pengen sistem coffee shopnya itu pakai sistem barcode yang ada di setiap meja. Nah, jadi dia pengennya alurnya simpel sih kayak yang udah biasa kita buat. Jadi yang pertama itu nanti ada scan barcode di mejanya. Nanti setelah scan barcode itu langsung ke menu, masuk ke halaman webnya. Ada menunya, terus nanti ada sistem pilih menu juga, terus ada tampilan jumlahnya juga yang harus dibayarkan, lalu nanti bisa langsung di check out. Nah, untuk sistem pembayarannya itu ada dua sistem yang udah aku rekomendasiin ke bapak tersebut gitu. Yang pertama itu tadi rekomendasi menggunakan sistem pembayaran langsung di kasir. Terus kalau misalnya yang kedua itu pakai sistem pembayaran QRIS, e-wallet sama transfer bank. Hmm. Nah, tapi aku tadi udah bilang dulu ke bapaknya untuk adaptasi ke setiap karyawannya sama waitersnya itu untuk pembayarannya itu pakai sistem bayar dulu di kasir aja, jangan dulu pakai e-wallet, takutnya belum bisa beradaptasi atau belum terbiasa dengan sistem pembayaran yang langsung bayarnya tuh gak ke kasir gitu langsung di websitenya. Nah, menurut kamu ada yang perlu ditambahin nggak atau ada yang kurang dipahami dari konsep klien yang baru tadi ngehubungin aku? Oh, oke, oke, oke. Eh, Cukup paham sih. Kita akan membuat web coffee shop lagi kan. Terus bisa diakses lewat barcode yang tertera di meja. Lalu setelah masuk ke web itu langsung ke halaman daftar menu dan harga. Lalu di situ bakalan ada total jumlah harganya dan langsung pesanan itu otomatis masuk ke dashboard kasir. Terus webnya juga eh untuk temanya yang cozy gitu ya. Terus di kasirnya, untuk di bagian kasirnya itu bisa mengubah status seperti pesanan sedang diproses, selesai, dan diantar gitu. Ya, gitu aja kayak yang biasa kita bikin aja. Oke, Oke, terima kasih Anissa. sama-sama. Halo Faiz, Halo Teh, gimana? kita ada pesanan ini, pesanan membuat web coffee shop lagi. Oh, yang kayak biasa itu ya. Ini Iya betul. buat Eh, apa? jadi kita tuh membuat web coffee shop yang jadi pengunjungnya itu bisa men-scan barcode itu di meja dan langsung ke halaman web menu. Web ini harus responsif dan mudah diakses dari HP ya. Nanti data menunya diambil dari tabel menu dan setiap pesanan baru masuk itu ke tabel pesanan dan detail pesanan. Nanti juga di kasirnya itu bisa mengubah status pesanan dari misalnya diproses jadi selesai terus diantar Oh, gitu. baik, baik, baik ya. Berarti Jadi gitu doang. Apa ada tambahan ya lagi? untuk sistem pembayarannya katanya masih masih tunai aja, jangan dulu pakai yang Kuris itu sistem ya. pembayaran e-wallet. Oh, Ya, lewat. Berarti saya bakal bikin dulu barcode-nya gitu. Nanti saya akan itu tuh kan back end-nya tuh daftar menu tambah pesanan dan ubah status doang kan? Berarti ya. ya, iya betul. Ya Untuk berarti tampilan depannya juga buat sederhana dulu aja, tapi sesuai dengan tema coffee shop gitu. oke. Berarti nanti saya mulai dari back end-nya dulu terus lanjut ke tampilan webnya.
Kalau udah selesai nanti saya calling ke Awahyu paling buat testernya ya, ke Mas Wahyu. Siapa tuh? Oke, boleh. Terima kasih. Sama-sama. Halo Awahyu, Mas. Iya, halo. Ini tuh saya udah bikin web dari klien yang minta buat pesanan dari meja gitu biar langsung nggak usah ke kasir. Ini tuh sistemnya web gitu. Tolong dicek, takutnya masih ada error gitu di webnya gitu. Takutnya karena banyak pemesanan atau kayak gimana atau masalah jaringan gitu. Saya minta tolong dicekin semuanya aja dan nanti bikin kabarin saya lagi kalau ada masalah dari yang saya bikin ini webnya tuh. Oke, siap. Nanti saya cek paling lama di sekitaran seminggu. Paling cepatnya mungkin di 2 hari 3 harian ya. Nanti saya kabarin. Baik atuh. Terima kasih banyak Mas Wahyu. Sama-sama, Mas Faiz. Halo, Mas Faiz. Halo, gimana Mas Wahyu? Untuk sistem yang sudah dibuat, saya sudah tes. Hasilnya itu sangat bagus. Seperti menu dan harga yang sangat jelas. Kemudian pesanannya masuk ke dashboard kasir. Dan statusnya juga bisa langsung diubah. Nah, tapi saya menemukan satu minor bug kecil gitu. Yaitu kalau misal jaringannya lambat atau ada error di jaringan, status pesanannya nggak langsung update. Oh, Kalau saran saya ditambahin indikator loading biar pengguna tahu sistemnya sedang memproses. Selebihnya itu sudah bagus, hanya itu saja sih. Mungkin seperti berarti itu, Mas. iya, siap siap siap. Berarti itu saya tambahkan notif buat loading doang sama auto refresh aja ya. Ya, itu udah bagus, tinggal produksi lah. Baik atuh, baik. Terima kasih banyak. Saya akan revisi nanti baru saya langsung kirimin ke Tegita buat dicobain sama kliennya ya. Makasih banyak Mas Oke, Wahyu. sama-sama, Mas. Halo, selamat siang Bapak Fadil. Apakah ini benar dengan Bapak Fadil? Iya Mbak, dengan saya sendiri. Ada apa ya? Oke, kalau tidak salah Bapak Fadil ini salah satu customer kami yang kemarin membuat website coffee shop. Nah, kami di sini sedang mengadakan testimoni untuk para customer kami. Nah, apakah Bapak berkenan untuk memberikan testimoni Bapak mengenai website yang telah kami buatkan? Aduh Mbak, maaf banget. Soalnya coffee shop yang kemarin bangkrut, saya diguna-guna sama orang. Jadi saya mau bikin testimoni, coffee shopnya udah nggak ada. Walah, mohon maaf Bapak atas kelancangan saya yang tiba-tiba langsung menelpon Bapak. Turut berduka cita atas apa yang sudah menimpa kepada Bapak. Mohon maaf sekali lagi. Kalau gitu, terima kasih Iya, iya. Bapak atas telah menjadi customer kami. Eh, ya, Ya guys, terima kasih kalian semua sudah menonton roleplay kita barusan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Kita dari kelompok 5 pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat.